Assalamualaikum. Ini bukan clickbait ya. Ini berdasar standar ilmu kesehatan bahwa asupan apapun, asupan untuk kita, kalau kelewatan melampaui batas toksisitasnya itu racun. Kalian penggemar durian gitu ya. Legit banget sih, tapi durian terbaik sedunia pun itu ada batasnya. Ikan itu protein yang bagus untuk kesehatan kita, tapi sama juga kita ini bukan beruang kutub. Kalau makan salmon gitu ya dan protein kelewatan, ginjal juga bisa jebol dan seterusnya. Bahkan ya, Sally Norton itu nulis buku yang jadi bestseller tuh. Sayur-sayuran yang sering dibilang superfood oleh khalayak ramai itu ternyata kalau kebanyakan racun juga. Minimal ada racun oksalat dan polifenol tuh. Kalau dikit-dikit oke aja, karena dia memberikan efek penggemblengan gitu. Tapi kalau berlebih, biarlah kesehatan kita. Gula itu lebih lagi, glukosa, fruktosa itu udah dibahas oleh para pakar ujung ke ujung. Nah, nasi ternyata juga sama, atau secara umumnya itu karbo ya. Kebetulan aja nih kalau di masyarakat kita, asupan karbo yang dominan itu dari nasi. Berapa sih porsi karbo harian yang pas? Berdasar rekomendasi FDA itu cuma 275 gram tuh. Terbaiknya segitu aja, yaitu untuk yang masih normal nih, belum kepelintir. Kalau agak dipaksain itu bisa, tergantung segimana gedenya orangnya dan segimana aktifnya dia, bisa naik sampai 900 gram, bahkan 1300 gram. Walau begitu, itu bukan yang terbaik. Kalau yang terbaik ya 275 gram itu tadi. Mohon koreksi nih kalau salah, semoga enggak. 275 gram itu gimana sih? Nah, jarang ada yang hitung tuh. Kira-kira nih ya, kalau di restoran Padang kita minta nasi setengah, itu setara 7 sendok makan alias 100 gram, karbonya sekitaran 30 gram. Jadi, kalau nasi Padang seporsi full, karbonya 60 gram, kalau tambocie bisa 120 gram. Nah, kalau siang nasi Padang tambocie, malam nasi warteg nambah nasi juga, plus lauk pauknya kerupuk, tahu tempe, gorengan bala-bala, tembus tuh. Batas karbo harian 275 gram. Padahal ini sarapan belum dihitung, dan minum teh manisnya juga belum dihitung. Memilihnya apalagi, belum dihitung juga. Ya, kalau dihitung semua, bablas tuh. Kuli bangunan sih mungkin nggak apa-apa. Atau tentara dogol yang digembelin fisik. Tapi kalau orang kantoran, mager sepanjang hari, kartu kuning tuh. Terlampaui batas toksisitas sih enggak, karena ini kan makronutrien. Yang jadi masalah, itu kalau makan karbo berlebih kayak gitu, dijadiin keseharian bertahun-tahun. Udah gitu rutin pula sepaket dengan minum manis, sama ngemil yang cemilannya juga tinggi gula karbo sekalian, komplit deh jadinya. Ujungnya, itu kelebihan karbo yang membludak-bludak ditimbun dan terus ditimbun di tubuh kita, sampai badan kita tuh kewalahan. Disitulah, nasi dan karbo itu menembus batas, menjelma menjadi racun. Kalau diterusin makan nasi, dikombinasi dengan minum manis, itu ya udah bisa dibilang akan racun. Nasi itu aja, minum manisnya enggak, itu pun tetap enggak beda jauh. Nah, yang udah tembus ambang batas itu cirinya kayak apa? Pertama, kalau badan terus melar, lingkar perut yang terbuncit dibagi tinggi badan itu lebih dari 0,7 kali. Misal nih, tinggi badan 170-an kurang dikit, lingkar perut di atas 110 cm. Nah, itu udah beneran mesti ngerem nasi secara habis-habisan. Dan atau keduanya, trigliserid sama gula darah tinggi secara bersama-sama. Sementara HDL kolesterol rendah atau pas-pasan. Itu juga idem. Batas gula darah tinggi ya. HbA1c di atas 6,5%. Dan atau gula puasa di atas 110. Nah, semoga ini dapat pada tahu ya. Kalau batas trigliserid tinggi, tinggi banget tuh kalau di atas 200. Kalau HDL rendah itu di bawah 50. Atau kalau diringkaskan kayak gini nih jadinya. Lingkar perut udah di atas 0,7 kali tinggi badan. Gula puasa udah lebih dari 110 atau HbA1c di atas 6,5%. Atau trigliserid di atas 200. Atau HDL kolesterol di bawah 50. Nah, kalau di atas itu 4-4-nya kena, tiap kali makan nasi itu bisa jadi kelasnya udah jadi setara makan racun. Apalagi kalau minum manis itu lebih racun lagi. Terus, kalau kopi manisnya dicampur sianida segala, walah, didramatisir ya. Kalau itu, walah. Karbo itu sulit dihindari ya. Tapi kalau karbonya ada di ikan, daging-dagingan, telur, sayur mayur, itu masih rada mending. Apa boleh buat. Sedangkan kalau karbonya itu karbo polosan, misalnya kue-kue, cemilan, dan nasi tadi itu, buat yang udah kena kartu merahnya 4, astagfirullah. Kalau main bola tuh ya, kena kartu merah sekali aja, itu udah terusir keluar lapangan. Nah, ini kok malah dapat 4 sekaligus. Untuk menyiasatinya gimana? Kita bahasnya lain waktu aja lah ya. Dulu udah pernah sih. Orang kita tuh ya, kadang seloronya gini, nggak apa, lauknya seadanya. Yang penting udah ada nasi, stop.
Untuk yang udah kartu merah 4, justru nasi bin karbo itulah yang racunnya. Semboyannya mesti diganti kalau masih pengen sehat. Intinya di sini, buat yang udah kena 4 kartu merah, sadarilah tiap kali kalian makan nasi, itu sebetulnya kalian nenggak racun. Ataupun makan gula karbo jenis lainnya yang polosan. Ini maaf ya kalau statementnya agak kasar. Untuk statement yang lebih halus, mungkin bisa tanya dari para dokter atau profesional lah ya. Insya Allah sih, sekalipun kata-katanya mungkin lebih halus lembut, esensinya nggak jauh beda. Dan catatan tambahannya, bisa aja itu tetap racun untuk kelompok tertentu walaupun kartu merahnya belum 4. Contoh nih, kalau lingkar perutnya itu udah nggak gede lagi, tapi nyusutnya akibat komplikasi diabetes, lah itu tetap mesti batasin nasi. Atau kalau glukosa darahnya itu udah nurun, rendah, disebabkan oleh obat gula, tapi trigliserid tetap tinggi, HDL tetap rendah, badan tetap jumbo, ini pun sama. Yang lain, makin kesini nih saya makin sering lah ketemu sama handetolan yang kartu merahnya itu baru 1 atau 2, terus udah serius ngurangin gula karbo, serius nyetop nasi, ngurangin minum manis. Kebanyakannya tuh ya, marka-marka cekap darahnya itu terus jadi membaik, jadi lebih sehat. Lebih bagus lagi, kalau baru kartu kuning aja, misal karena faktor U gitu ya, udah masuk umur kepala 5, atau secara keseharian udah cenderung mager kurang aktif, itu konsumsi gula karbo langsung aja dibatasin. Preventif lah gitu ya. Kurangin makan nasi, kurangin minum manis. Insya Allah itu lebih baik. Oke deh, sekali lagi mohon maaf, kali ini agak provokatif, tapi silakan aja deh direnungkan. Kalau ada yang mau komen silakan juga. Terima kasih.